Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tak lupa kami panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Nama saya Sabita Tirza Zahrani dan teman saya ada Adam Rian Abdullah, ada Anastasia Putri, dan terakhir ada Sasi Kirana Putriansyah. Kami semua berasal dari program studi Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia Angkatan 2021. Pada video kali ini, kami akan sedikit membahas tentang peranan konsep matriks dalam penyetaraan reaksi kimia. Oke, daripada lama-lama, lebih baik kita langsung masuk ke pembahasannya. Matriks adalah kumpulan bilangan simbol atau ekspresi yang berbentuk persegi 4 yang disusun dengan baris dan kolam, di mana A, I, dan J merupakan unsur entry, anggota, atau elemen dari matriks yang terletak pada baris ke I dan ke J dan kolom ke J. Order suatu matriks adalah hasil perkalian jumlah baris dan jumlah kolom matriks tersebut. Order matriksnya adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Suatu matriks A dan matriks B dikatakan apabila A dan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis matriks. Yang pertama, matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Kedua, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang elemennya adalah 0 kecuali elemen diagonalnya sendiri, yaitu AI dan I. Ketiga, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks yang semua unsur di bawah diagonal utama bernilai. Keempat, matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks yang semua unsur di atas diagonal utama bernilai 0. Kelima, matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang unsur diagonal utamanya bernilai 1 dan sisanya bernilai 0. Terakhir, matriks transpos. Matriks transpos diperoleh dengan mengubah baris matriks pada suatu matriks A menjadi kolom pada baris matriks transposnya, yaitu AL. Selanjutnya di sini saya Anastasia Putri akan membacakan peran matriks dalam kimia. Bersamaan reaksi kimia perlu disetarakan. Kenapa? Agar jumlah dan perbandingan molekul bereaksi di sebelah kiri sama dengan pada hasil reaksi di bagian kanan. Perbandingan harus sama karena mengikuti hukum kekekalan massa, sehingga jumlah atom yang bereaksi harus sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Nah, untuk menyetarakan reaksi tersebut, kita dapat menerapkan matriks dalam pengerjaannya. Lebih tepatnya yaitu dengan melakukan operasi baris elementer atau bisa juga disebut dengan OBE. Apa itu OBE? Operasi baris elementer adalah suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. OBE bisa digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear atau bisa juga disebut dengan SPL. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh. Diberikan persamaan reaksi sebagai berikut. HCl O4 plus P4O10 menjadi H3PO4 plus Cl2O7. Pertama, kita akan melakukan penyetaraan persamaan reaksi dengan cara aljabar terlebih dahulu. Nah, langkah pertama, kita akan memberikan koefisien pada persamaan reaksi, sehingga akan menjadi A HClO4 plus B P4O10 menjadi C H3PO4 plus D Cl2O7. Jadi setiap persamaan kita beri huruf-huruf terlebih dahulu, maka akan menjadi untuk atom H A sama dengan
3C. Untuk atom Cl, A sama dengan 2D. Untuk atom O, 4A plus 10B sama dengan 4C plus 7D. Untuk atom P, 4B sama dengan C. Selanjutnya kita misalkan D sama dengan 1, maka persamaannya akan menjadi A-3C sama dengan 0, A sama dengan 2, 4A plus 10B min 4C sama dengan 7, 4B min 3 sama dengan 0. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan yang telah Tasya jelaskan. Karena di sini kita hanya mencari 3 buah variabel, yaitu variabel A, B, dan C. Sedangkan di slide sebelumnya terdapat 4 buah persamaan. Maka salah satu dari 4 persamaan tersebut dapat kita hilangkan. Kali ini kita akan memilih menghilangkan persamaan yang keempat, yaitu 4B min C sama dengan 0. Sehingga hasil ubahan sistem linear tersebut ke dalam bentuk matriks menjadi kolom pertama ada 1, 1, 4, kolom kedua ada 0, 0, dan 10, kolom ketiga ada min 3, 0, dan min 4, lalu dikalikan dengan kolom A, B, dan C menghasilkan kolom 0, 2, dan 7. Selanjutnya, penyelesaian matriks dilakukan dengan cara Cramer. Masih ingat tidak dengan cara Cramer yang sudah diajarkan waktu kelas 11 SMA? Cara Cramer adalah membagi determinan yang telah dimodifikasi dengan determinan matriks awal. Dengan rumus ketika kita mencari A sama dengan determinan A dibagi determinan. Lalu ketika kita mencari B sama dengan determinan B dibagi dengan determinan. Berlaku juga ketika kita mencari C, yaitu C sama dengan determinan C dibagi dengan determinan. Kemudian kita akan mencari nilai determinan awal, lalu determinan A dan determinan A, determinan B, dan determinan C. Yang pertama itu kita mencari determinan awal sama dengan kolom pertama itu ada 1, 1, 4, lalu kolom kedua ada 0, 0, dan 10, kolom ketiga ada min 3, 0, dan min 4. Hasilnya sama dengan min 30. Kenapa hasilnya bisa min 30? Mari kita lihat cara menghitungnya. Baik, cara menghitungnya pertama-tama kita misalkan dulu matriks 3x3 itu dengan huruf abjad A sampai I dengan urutannya seperti ini, ke samping lalu ke bawah sampai terakhir sini. Maka rumusnya adalah kita mencari determinan awal, kita masukkan D dikali matriks 2x2 ditambah E dikali matriks 2x2 yaitu A, C, G, dan I, lalu ditambah pula dengan F dikali matriks A, B, G, dan H. Lalu setelah itu kita masukkan angka-angka dari rumus ini. D itu 1 yang ini, lalu ada B itu 0, lalu ada C itu min 3, H itu 10, dan I itu min 4, ditambah E itu 0, lalu ada A itu 1, dan C itu min 3, lalu di baris kedua ada G dan I, G-nya itu 4, I-nya itu min 4, lalu F itu sama dengan 0, lalu dikalikan dengan matriks A, B, G, H, yang A itu hasil 1 dan B itu adalah 0, lalu G itu 4 dan H itu 10. Kita kalikan silang. Kalau misalnya matriks 2x2 kita kalikan dengan B kali I, C kali H.
Kayak 0 dikali min 4 hasilnya 0, min 3 dikali 10 hasilnya min 30, lalu ini 1 kali min 4 hasilnya min 4, 4 kali min 3 sama dengan min 12, dan 1 kali 10 hasilnya 10, 4 kali 0 hasilnya 0. Kita lihat ini 1 dikali 0, 0, 1 dikali min 30, min 30, 0 kali min 4, 0, dikali juga 0 kali min 12 hasilnya 0, 0 kali 10 hasilnya 0, ditambah pula 0 kali 0, 0, dan hasilnya kita ketemu min 30. Itu berlaku juga ketika kita menghitung determinan A, determinan B, dan determinan C. Tetapi ketika kita menghitung determinan A, maka kolom yang pertama itu diisi dengan hasil dari persamaan, yaitu ada 0, 2, dan 7. Dan determinan B di kolom B sini atau kolom kedua kita isi dengan hasil juga. Jadi ketika kita mencari determinan A, B, dan C, kolom A, B, dan C-nya itu kita kosongkan seperti itu. Makanya hasilnya itu determinan A sama dengan min 60, determinan B sama dengan hasilnya min 5, determinan C sama dengan min 20. Setelah kita menemukan hasil determinan A, determinan B, dan determinan C, maka kita akan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang A yaitu sama dengan determinan A dibagi dengan determinan, dengan kita masukkan nilai determinan A-nya itu adalah min 60 dan determinan awalnya itu adalah min 30, dan menghasilkan nilai sama dengan 2. Lalu B, determinan B dibagi dengan determinan awal sama dengan determinan B yang bernilai dengan min 5 lalu dibagi dengan determinan awal yaitu min 30, menghasilkan nilai 1/6, lalu dilanjutkan dengan C sama dengan determinan C dibagi dengan determinan dengan nilai determinan C sama dengan min 20, lalu dengan dibagi determinan awal yaitu min 30, menghasilkan nilai 2/3. Karena hasilnya bukanlah bilangan bulat, maka setiap bilangan dikalikan dengan 6. Maka diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu A sama dengan 2 dikali 6 menghasilkan nilai 12, dan B 1/6 dikali 6 menghasilkan nilai 1, lalu ada C yaitu 2/3 dikalikan dengan 6 menghasilkan nilai 4, dan D 1 dikali dengan 6 menghasilkan nilai 6. Nah, akhirnya kita memperoleh persamaan reaksi yaitu 12HClO4 plus 1P4O10 menjadi 4H3PO4 plus 6Cl2O7. Persamaan jumlah atom kiri dan kanan yaitu sama. Untuk atom H 12 sama dengan 12, untuk atom Cl 12 di kanan dan kiri, untuk atom O 58 di kanan dan kiri, dan untuk atom P sama dengan 4 di kanan dan 4 di kiri, yang menandakan persamaan reaksi tersebut adalah sama. Baik, begitulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.